Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan sebelumnya nama saya Ahmad Riyadi dengan NIM 310124023831, yang mana di video ini saya akan menjelaskan proyek akhir saya, yaitu melatih jaringan syarat tiruan dengan metode back propagation untuk memprediksi kebangkrutan perusahaan. Nah, sebelum masuk ke perhitungan, saya jelaskan dulu konfigurasi jaringannya. Jumlah neuron pada input layer ada dua, yaitu pendapatan dan hutang. Hidden layer terdiri dari 4 neuron, dan untuk output layer hanya satu neuron, yang menentukan apakah perusahaan berpotensi bangkrut atau tidak. Terus di situ ada learning rate yang saya pakai di sini adalah 1 dengan maksimum average 1000 dan target errornya 0,01. Yang mana sesuai instruksi tugas pada proyek UAS kami, setiap nilai pendapatan, hutang, dan bobot awal itu harus dikalikan dengan 0,4 digit terakhir NIM saya. Nah, karena saya menggunakan NIM 3831, maka pengali yang saya gunakan adalah 0,3831. Nah, yang pertama di sini kita kalikan dulu nilai input datanya. Untuk data 1 pendapatan 0 kali 9 dikali 0,3831, yang mana di sini hasilnya 0,344790. Terus dan hutang 0,4 dikali 0,3831 hasilnya 0,153240. Targetnya tetap 1, tidak dikalikan sesuai instruksi soal. Lalu untuk data 2 sama 0,73 itu awalnya, lalu dikalikan dengan 4 digit ujung NIM. Lalu ini adalah hasilnya 0,279663, dan ini dikalikan lagi. Terus di sini untuk bobot awal, yang mana sini saja untuk target T-nya tetap 0. Nah, selanjutnya saya kalikan semua bobot awal yang sudah diberikan dengan pengali yang sama, yaitu 3831. Nah, di sini untuk bobot input ke hidden layer P1 sama P1 sama P1 sama dengan 0,9,9562 dikali 0,3831, yang mana hasilnya 0,366320. Nah, jadi untuk di bagian bobot awal atau acak ini semuanya awalnya dikalikan dengan 0,3831, yang mana ini menghasilkan 6 digit sesuai instruksi tugas untuk perkomaannya. Jadi setiap kali kita kalikan hasil itu harus memakai 6 digit di belakang koma. Nah, jadi di sini untuk di bobot input ke hidden ini perkaliannya, lalu bobot ke bias ke hidden ini perkaliannya, dan ini hasilnya. Lalu bobot hidden ke output atau W, W1, W2, W3, W4 ini perkaliannya, dan ini hasilnya. Dan ini yang terakhir, bobot bias ke output W0 sama dengan dikalikan ini, lalu menghasilkan 0,384137. Nah, selanjutnya kita masuk ke tahap 2, yaitu forward pass hidden layer, yang mana di sini kita masuk ke bagian epoch 1 data 1. Nah, yang pertama diketahui di sini X1-nya sama dengan 0,3447 sekian, X2-nya sama dengan sekian, T-nya sama dengan 1, dan E-nya sama dengan sekian. Nah, lalu langkah pertama di sini adalah menghitung nilai net input pada hidden layer, yang mana kita menggunakan rumus J-in jumlah. Jumlah itu sama dengan 1, 2, 3, 4. Lalu ditambah P1J lalu dikali X1, terus ditambah V2J dikali X2. Nah, untuk neuron pertama J-in 1 sama dengan 0,287 ditambah 0,366 sekian dikali 0,344 sekian ditambah 0,075 sekian dikali 0,153240, yang mana hasilnya itu 0,287 sekian ditambah 0,126, lalu ditambah lagi 0,0011518, yang mana hasilnya di sini
0,424993. Nah, untuk hidden layer kedua itu sama penjumlahannya, cuma perbedaannya cuma di bagian P1 dan ini P2-nya. Yang mana P1 P2-nya ini diambil dari sini. Nah, jadi untuk hasil akhirnya di sini JN 1-nya sama dengan 0,424993, lalu JN 2-nya 0,283956, JN 3-nya sama dengan 0,301241, JN 4-nya 0,157499. Nah, selanjutnya untuk karena hasil yang sudah ditemukan, lalu kita mengaktifkan nilai-nilai tersebut menggunakan fungsi yang namanya fungsi aktivasi sigmoid. Nah, dengan rumus Z sama dengan 1 ditambah 1 ditambah E pangkat minus Z in. Nah, langsung saja kita lakukan perhitungannya untuk Z1 dulu. 1 dibagi 1 ditambah E pangkat minus 0,244993 sama dengan 1 dibagi 1,6537575 sama dengan 0,604670. Lalu untuk ZN2 di situ menghasilkan 0,570516. Lalu situ JN3 menghasilkan 0,574747. JN4 0,539293. Nah, untuk yang masih bingung terkait pengaktifan, ini nilainya diambil dari nilai sebelumnya. Jadi kan di bagian ZN ini ada 1, 2, 3, 4 yang mana nilainya itu didapatkan dari hasil ZIN 1, 2, 3, 4 ini. Jadi 1 dibagi ditambah E di pangkat min ZIN. Jadi pangkat innya ini tadi. Yang mana hasilnya adalah seperti ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian forward pass output layer plus hitung error. Yang mana setelah kita tuh mendapatkan nilai keluaran hidden layer, Nah, sekarang kita perlu juga menghitung nilai pada output layer. Nah, rumusnya di sini yain sama dengan W0 ditambah W1 dikali Z1 ditambah W2 dikali Z2 ditambah W3 dikali Z3 ditambah W4 dikali Z4. Yang mana di sini nilainya saya masukin semuanya untuk W0, W1, J1, W2, W2, Z2, W3, Z3, W4 dan Z4. Yang mana di sini W-nya ini diambil dari bobot awal di sini. Nah, ini. Yang mana di sini menghasilkan nilai 0,7875115. Nah, selanjutnya nilai YN ini perlu diaktifkan lagi dengan fungsi sigmoid. Dengan rumus Y sama dengan 1 dibagi 1 ditambah E pangkat minus Y, sampai mana tadi ditambah minus 0,787515 sama dengan 1. Nah, kompar 1,454937 yang mana setelah mengaktifkan dari YN itu menghasilkan nilai yaitu 0,68730. Nah, setelah itu kita juga perlu menghitung nilai error dengan rumus error sama dengan T dikurang Y, yaitu 1 dikurang 0,687300 sama dengan 0,312700. Lalu dikuadratkan lagi untuk melihat hasilnya. Di sini 0,312700 dikuadratkan 0, maka hasilnya menjadi 0,097781. Nah, yang mana nilai-nilai ini menunjukkan seberapa jauh prediksi jaringan dari target sebenarnya. Nah, karena errornya masih cukup besar dan jauh dari target 0
target error kita yang sebelumnya 0,01, maka proses pelatihan harus dilanjutkan ke tahap backward, yaitu penghitungan sinyal error untuk memperbaharui bobot-bobot jaringannya. Nah, sekarang kita masuk ke tahap backward, yaitu menghitung sinyal error pada output layer. Rumusnya di sini yaitu S dikali S sama dengan T dikurang Y dikali Y dikali 1 dikurang Y. Ini sebenarnya bentuk turunan dari fungsi sigmoid yang dikalikan dengan selisih target dan output. Saya masukkan nilainya situ, S sama dengan 1 dikurang 0, sekian dikali 0,6 sekian dikali 1 dikurang dikali 1 dikurang 0,687 sekian, yang mana disitu hasilnya 0,312700 dikali lagi dengan 0,87300, yang mana disitu hasil akhirnya S-nya sama dengan 0,067205. Nah, selanjutnya sinyal error ini digunakan untuk menghitung perubahan bobot dari hidden layer ke output atau delta W dengan rumus delta W jumlah sama dengan alpha dikali S dikali Z. Nah, karena alpha learning atau learning rate kita tadi adalah 1, maka kita tinggal kalikan. Nah, karena learning kita tadi 1, maka kita hanya perlu mengalikan S-nya dengan masing-masing Z. Nah, jadi di situ masuk saja untuk rumus V1-nya 1 dikalikan 0,604677, yang mana di situ hasilnya 0,40637. Lalu untuk delta 2 di situ menemukan hasil 0,038342. Lalu untuk delta 3 di situ menghasilkan nilai 0,38626. Lalu untuk AW4 di situ menghasilkan nilai 0,036243. Dan untuk bias atau AW0 itu kita tidak memerlukan yang Z, jadi cukup dikalikan A kali S-nya saja atau learning rate dengan S-nya tadi, yang mana di situ hasilnya adalah 0,067205. Nah, yang mana nilai-nilai perubahan bobot ini nantinya akan ditambahkan ke bobot lama untuk mendapatkan bobot baru. Tapi sebelum itu kita perlu dulu menghitung sinyal error pada hidden layer supaya bobot dari input ke hidden juga bisa diperbaharui. Nah, selanjutnya di sini kita menghitung sinyal error pada hidden layer, yang mana ini diperlukan karena bobot dari input ke hidden juga perlu diperbaharui, dan errornya berasal dari error di output yang disebarkan kembali ke belakang atau yang disebut back propagation. Pertama di sini saya hitung dulu S-in, yaitu sinyal error yang diterima oleh masing-masing neuron hidden dengan rumus S-in jumlah sama dengan S dikali WJ, yang mana di situ untuk perhitungannya S1 menghasilkan nilai sebesar 0,001403, lalu S2-nya, S3 dan S4. Nah, jadi untuk perhitungannya ini tadi SJ-nya yaitu S jumlah. Nah, setelah nilai S1 ini diaktifkan menggunakan turunan fungsi sigmoid dengan rumus SJ tadi, maka untuk hasil dari S1-nya di sini tadi kan sudah saya sebutkan. Untuk S1-nya menghasilkan nilai 0,001403, lalu untuk S2-nya di sini menghasilkan nilai 0,006047, lalu sini S3-nya 0,004278 dan S4-nya sama dengan 0,000352. Nah, setelah kita mendapatkan nilai S1 sampai S4, sekarang di sini kita juga perlu menghitung perubahan bobot dari input ke hidden atau delta P dengan rumus delta P jumlah sama dengan alpha dikali SJ S jumlah dikali X1. Nah, langsung saja di sini untuk rumusnya sudah saya sebutkan, langsung saja kita kalikan. Untuk A-nya tadi kan 1, jadi kita pastikan aja sini 1 untuk semua perhitungannya. Lalu untuk bagian S-nya ini kita ambil dari
dari bagian S1 yang telah kita dapatkan di hasil sebelumnya. Yang mana di sini ada 4S tadi, jadi masukin aja untuk bobot X dulu yang P1 sampai 14, lalu input X2 juga di sini, lalu untuk input biasnya yang mana di sini dikalikan lagi dengan X1-nya berapa, maka menghasilkan nilai sekian. Lalu di sini input X2-nya berapa, tinggal masukin lalu dikalikan, maka hasilnya sekian. Lalu di sini untuk bias tidak menggunakan bobot karena tidak menggunakan input karena di bias ini nilainya cuma 2. Jadi langsung saja di sini 1 dikali hasil dari S, hasilnya pun bakalan tetap 1. Maka di sini tidak ada perubahan perubahan nilai yang sangat signifikan lah. Nah, maka dengan hal ini juga seluruh bobot jaringan untuk epoch 1 data 1 sudah selesai diperbaharui. Nah, bobot-bobot baru inilah yang akan kita gunakan untuk melanjutkan ke perhitungan berikutnya, yaitu masih di epoch 1 namun dengan data 2. Mengikuti proses pembelajaran yang sama berulang-ulang hingga error mendekati target yang diinginkan atau hingga mencapai jumlah epoch maksimum. Tadi kita sudah atur untuk jumlah epochnya yaitu 1000. Nah, setelah selesai dengan data 1, sekarang kita melanjutkan untuk kita masih di epoch 1 tetapi untuk data 2 menggunakan bobot-bobot terbaru dari data yang sudah diperbaharui dari hasil epoch 1 data 1 sebelumnya. Yang mana di sini inputnya sekarang berbeda, yaitu X1 sama dengan 0,27 sekian, X2 nya sama dengan 0,32 sekian, dengan T nya sama dengan 0 karena perusahaan pada data ini dikategorikan tidak bangkrut. Nah, langsung saja kita masuk ke bagian forward pass-nya. Hidden layernya saya dapatkan JIT 1 sampai JIT 4, yaitu menggunakan rumus yang sama pada epoch 1 data 1, yaitu langsung saja kita ke hasilnya. Di situ ada 0,415703, lalu Z2-nya 0,312727, Z3-nya 0,304149 dan Z4-nya 0,214838, yang mana setelah diaktifkan dengan segment hasilnya Z1 sama dengan 0,6024, lalu Z2-nya 0,577381, Z3-nya 0,575456 dan Z4-nya 0,553554. Nah, lanjut ke input layer, RN-nya saya dapatkan di sini 0,946441, lalu diaktifkan menjadi Y sama dengan 0,720,399 karena target untuk data ini sudah adalah 0, maka errornya menjadi 0 dikurang 0,7203999 sama dengan minus 0,7203999. Di sini terlihat errornya masih cukup besar karena jaringan masih memprediksi nilai mendekati 1, padahal targetnya 0. Jika wajar, ini tentu saja sangat wajar terjadi karena bobot jaringannya sebelumnya lebih banyak disesuaikan dengan data 1 yang targetnya 1. Nah, selanjutnya di sini saya hitung sinyal error output S sama dengan minus 0,145 sekian, lalu perubahan bobotnya dari hidden ke output delta W1 sampai delta W4. Nah, di situ bisa teman-teman perhatikan saja untuk nilai delta W-nya. Lalu kita lanjutkan lagi untuk yang mana di sini ada tanda negatif, yang mana tanda ini menunjukkan bahwa bobot akan dikurangi supaya prediksi berikutnya mendekati target 0. Nah, untuk sinyal error hidden layernya saya dapatkan S1 sampai S4-nya di sini 0, yaitu minus 0,004448 dan minus 0,014360, minus 0,01063 dan minus 0,002055. Nah, dari situ saya hitung perubahan bobot input ke hidden dan bias ke hidden.
dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Semuanya bernilai negatif karena ada errornya yang berlawanan. Setelah semua delta didapat, saya update seluruh bobot dari onboard dari hidden ke output menjadi W1 sama dengan 0, sekian, W2, W3, W4 dan sama dengan minus, dan di sini ada juga W0-nya. Nah, bisa teman-teman perhatikan aja pada layar ini untuk hasil dari perhitungannya. Nah, setelah dengan ini effort 1, data 1 dan data 2 sudah selesai, saya hitung keduanya. Selanjutnya kita akan masuk ke effort 2, dimulai kembali dari data 1. Nah, prosesnya sama seperti sebelumnya, mulai dari forward pass, hitung error, sampai update bobot. Hanya saja sekarang saya menggunakan bobot-bobot terbaru dari hasil effort 1 data 2. Inputnya kembali ke data 1 yaitu X1 sama dengan 0,344790, X2 sama dengan 0,153240 dan target T-nya sama dengan 1. Nah, pada forward pass hidden saya dapatkan jet 1 sampai jet 4, yang mana di sini hasilnya bisa kalian perhatikan aja. Setelah diaktifkan dengan fungsi segment hasil jet 1, jet 2, jet 3, jet 4 menghasilkan nilai sekian. Lalu lanjut ke output layer. Di sini yain saya dapatkan 0,646726. Lalu di sini errornya menjadi 1 dikurang 0,467226 sama dengan 0, sekian. Jumlah kuadrat errornya di situ 124803. Selanjutnya saya hitung sinyal error output S sama dengan 0, sekian. Lalu perubahan bobot dari hidden ke output delta W1, delta W4 saya dapatkan nilainya di situ, serta delta W0 sama dengan 0, sekian. Untuk sinyal errornya hidden layer saya dapatkan S1 sampai S4. Lalu di situ saya juga menghitung perubahan bobot input ke hidden dan perubahan bobot bias ke hidden dengan cara yang sama seperti sebelumnya yang saya jelaskan. Nah, setelah semua delta didapat, saya update seluruh bobot dari hidden ke output W1, W2, W3, W4-nya. Bobot dari input ke hidden bias juga hidden juga sudah diperbarui dengan cara yang sama. Hasilnya bisa dilihat pada catatan tertulis saya. Nah, kita masuk ke tahap yang terakhir yaitu effort 2 data 2 menggunakan bobot-bobot terbaru dari hasil effort 2 data 1 sebelumnya. Inputnya di sini kembali diketahui data kedua yaitu X1 sama dengan 0,279663, lalu X2-nya sama dengan 0,325635 dengan T-nya sama dengan 0. Di sini pada forward pass hidden-nya saya hitung kembali dengan rumus yang sama tetapi dengan angka yang berbeda. Di sini ada jet in 1, jet in 2, jet in 3, bisa kalian perhatikan untuk nilai hasilnya. Lalu di sini kita melakukan pengaktifan yang mana ini hasil dari jet 1, jet 2, jet 3, jet 4-nya. Lalu ke output layer yain saya dapatkan di sini 0, sekian. Lalu diaktifkan lagi menjadi Y sama dengan 0,688594. Lalu di sini errornya menjadi 0 dikurang 0, sekian sama dengan minus 0, sekian jika dibandingkan dengan effort 1 data 2 sebelumnya yang errornya minus 0,720399. Terlihat di sini errornya semakin mengecil menjadi minus 688, sekian. Nah, hal ini menunjukkan jaringan mulai belajar dan bergerak ke arah yang benar meskipun prosesnya masih kecil karena baru 2 epoch. Selanjutnya saya juga menghitung nilai error output S sama dengan minus. Lalu perubahan bobot dari hidden ke output delta W1 sampai delta W4. Lalu sinyal errornya di sini hidden layer saya dapatkan S1 dan S4 sampai S4-nya yaitu minus sekian. Lalu ini hasilnya. Nah, setelah semua delta didapat,
Saya update seluruh bobot terakhir untuk dua epoch ini. Bobot dari hidden ke output, dari input ke hidden, hasil lengkapnya bisa dilihat pada catatan tertulis saya di sini. Nah, dengan selesainya epoch 2 data 2, ini saya sudah menyelesaikan dua siklus penuh pelatihan, yaitu epoch 1 dan epoch 2 masing-masing untuk data 1 dan data 2 secara berurutan. Pokoknya masih belum mencapai target 0,01 sehingga pada implementasi nyatanya proses ini akan terus diulang hingga mencapai maksimum 1000 epoch atau hingga error mencapai target yang ditentukan. Selanjutnya saya akan menjelaskan hasil eksperimen yang saya lakukan menggunakan Altair AI Studio untuk melihat bagaimana performa jaringan ini jika dilatih dengan dataset yang sudah lengkap. Langsung saja kita simulasikan di sini. Nah, pertama di sini saya melakukan eksperimen menggunakan software Altair AI Studio untuk melihat bagaimana performa jaringan serap tiruan ini jika dilatih menggunakan dataset yang lebih lengkap. Yang mana di sini kita bisa lihat dulu untuk hasil dari datasetnya. Yang ini bisa kita off-kan dulu. Kita coba tes running. Di sini ada sekitar 20 dataset lah. Yang mana di sini saya buat datasetnya secara manual di Excel dengan 4 kolom. Di sini ada kolom nomor, pendapatan, hutang, lalu T-nya atau targetnya. Nah, kita kembalikan seperti semula untuk simulasi kita ini tadi. Nah, pertama di sini saya tadi menggunakan operator get Excel, yang mana di sini untuk membaca dataset kebangkrutan perusahaan yang sudah saya siapkan. Setelah datanya kita masukkan di bagian get Excel tadi, untuk membagi data menjadi data training dan data testing dengan tujuan supaya model bisa diuji performanya pada data yang belum pernah dilihat. Selanjutnya saya juga menggunakan operator set role untuk menentukan kolom mana yang akan menjadi atribut. Nah, bisa kita lihat di sini. Dan ini untuk bagian split datanya tadi. Nah, yaitu set role tadi berguna untuk menentukan kolom yang mana yang menjadi atribut atau fitur, atau kolom mana yang menjadi target atau label, yaitu status kebangkrutan perusahaan. Nah, setelah itu data training saya masukkan ke operator neural net. Di sini yang merupakan implementasi dari algoritma back propagation pada AI Studio. Di sini saya mengatur beberapa parameter, yaitu untuk epoch atau training cache-nya di sini saya letakin 1000. Lalu learning rate-nya di sini 0,1 sesuai pada catatan kita sebelumnya, dan momentum di sini 0,9, dan error expression-nya atau error-nya di sini 0,01. Model yang sudah dilatih ini kemudian saya terapkan ke data testing menggunakan operator apply model untuk melihat bagaimana model memprediksi data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Akhirnya saya menggunakan operator performance untuk mengukur seberapa baik model ini dengan melihat tingkat akurasi dan errornya. Hasil yang saya dapatkan di sini setelah kita running. Nah, hasilnya di sini bisa kita perhatikan bahwa untuk model kita setelah melakukan 1000 kali pengulangan, maka di sini bisa kita lihat atau bisa kita pastikan bahwa nilai untuk datanya ini akurasinya 100%. Nah, bisa kita lihat di sini ada 100 tulisannya. Lalu di sini untuk hasil klasifikasi errornya di sini tentu saja 0,00% karena model sudah berhasil membangun pembelajaran ketika sudah melakukan 1000 kali epoch atau 1000 kali pengulangan. Nah, bahwasanya pada eksperimen ini menunjukkan bahwa hasil perhitungan manual saya yang saya lakukan sebelumnya tadi sejalan dengan prinsip kerja back propagation yang diimplementasikan secara otomatis oleh software ini. Nah, sebagai nilai tambah, saya juga membuat sebuah aplikasi sederhana menggunakan Python dengan library StemMit. Nah, StemMit namanya. Nah, untuk codingannya di sini saya
menggunakan library STEMmate, lalu menggunakan library NumPy juga ini adanya, dan ini data trainingnya kita buat, dan ini targetnya, dan ini pembuatan model, ini tampilan aplikasi, dan ini form untuk input, tombol eksekusi, memproses, dan ini untuk menampilkan hasilnya. Nah, yang mana di sini untuk judul aplikasi ini saya beri judul prediksi kebangkrutan perusahaan dengan subjudul aplikasi jaringan syarat tiruan menggunakan metode backpropagation. Nah, cara kerjanya cukup sederhana, pengguna cukup masukkan dua nilai pendapatan pendapatan nilai hutang perusahaan dalam bentuk rasio 0 sampai 1. Sebagai contoh di sini nilai pendapatan kita tulis saja misalnya 0,73. Lalu nilai hutangnya 0,85. Nah, sesuai dengan data yang sudah saya gunakan pada perhitungan manual sebelumnya, setelah nilai-nilai tersebut dimasukkan, pengguna tinggal langsung menekan tombol prediksi sekarang. Nah, dan aplikasinya akan menjalankan proses forward pass menggunakan bobot yang sudah dilatih. Lalu, menampilkan hasil prediksi apakah perusahaan tersebut berpotensi bangkrut atau tidak. Nah, yang mana di sini setelah kita inputkan nilai tadi dan kita coba pencet prediksi, di sini ada notif status aman atau perusahaan diprediksi tidak akan bangkrut. Nah, yang mana di sini aplikasi ini saya bangun menggunakan logika jaringan syarat yang sama seperti perhitungan manual sebelumnya, yaitu forward pass dengan fungsi aktivasi sigmoid pada hidden layer dan output layer. Sehingga konsep yang sudah saya hitung secara manual di atas kertas tadi bisa langsung diimplementasikan dan digunakan secara praktis melalui aplikasi ini. Terus sebagai penutup, melalui proyek akhir ini saya telah mempelajari dan memperhatikan secara langsung bagaimana algoritma backpropagation bekerja, mulai dari forward pass untuk menghitung output jaringan, proses menghitung error, hingga proses backward untuk memperbaharui bobot-bobot jaringan, sehingga jaringan dapat belajar dan menghasilkan prediksi yang semakin akurat seiring berjalannya approach. Saya juga membandingkan hasil perhitungan manual ini dengan eksperimen menggunakan software AI Studio serta mengimplementasikannya ke dalam aplikasi sederhana Python. Nah, dengan demikian penjelasan dari saya mengenai proyek akhir mata kuliah kecerdasan buatan ini. Terima kasih telah menyimak dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekhilafan dan kesalahan kata dalam pengucapan kalimat, entah disengaja ataupun tidak sengaja. Salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Faisal atas tugasnya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.